Tersanjung The Movie dan review-review positif yang dituainya, tentu saja dengan asumsi bahwa review-review tersebut bukan dari golongan buzzer, adalah bukti bahwa sinetron masih akan terus laku di Indonesia. Karena film Tersanjung ini adalah film paling sinetronis yang kutonton se-2021. Dan itu nggak salah karena Tersanjung The Movie memanglah sebuah adaptasi bebas dari sinetron yang sempat fenomenal di Indonesia tahun 90-an, sinetron Tersanjung. Maka sutradara Hanung Bramantyo dan Pandu Aji Surya tentu saja berkewajiban untuk membuat film ini punya rasa yang menyerupai sinetron tersebut. Dan in that sense, kedua sutradara tersebut berhasil. Elemen-elemen cerita dari ratusan episode sinetron yang dulu itu dikutip, dikumpulkan, lalu disulap menjadi cerita yang lumayan baru. Generasi yang belum lahir saat sinetronnya booming masih akan bisa mengikuti film ini. Film ini mengisahkan tentang Yura, seorang perempuan muda yang sedang dalam proses perjodohan oleh keluarganya. Perjodohan Yura terjadi dalam rangka menyelamatkan karir bapaknya, dalam artian dia menyelamatkan ekonomi keluarga mereka. Tentu saja sebenarnya Yura lah di sini yang paling butuh untuk diselamatkan. Terlebih ketika perjodohan tersebut berubah menjadi suatu trauma mimpi buruk bagi Yura. Dua cowok sahabat Yura lah yang datang membantu. Persahabatan yang ditunjukkan oleh Christian dan Oka kepada Yura menguatkan Yura. Mereka bertiga kemudian membangun bisnis kuliner bersama. Tapi situasi pelik tampaknya belum reda bagi Yura karena salah satu dari sahabatnya itu menyatakan cinta kepadanya untuk kemudian menghilang selamanya dari Yura. Secara kualitas desain produksi, film ini sebenarnya jauh di atas film-film sinetron. This film certainly looks good, cantik banget malah. Banyak shot-shot cakep, misalnya shot dari langit saat adegan Yura nangis di pusara ibu kandungnya. Itu diperlihatkan barisan kotak-kotak kuburan, sepi, hening, benar-benar sesuai dengan perasaan yang sedang dialamatkan kepada kita. Sutradara Hanung Bramantyo memastikan adegan-adegan film ini tetap hidup dan penuh oleh kedalaman. Seperti pada saat di perkampungan, Hanung membuat kampung itu hidup oleh suasana warga sekitar. Dan ngomong-ngomong soal suasana, film ini ceritanya mengambil tempat di tahun 90-an. Nyaris setiap shot menguat banget suasana 90-an tersebut. Kerasa banget. Bukan hanya pada kostum dan properti, tapi juga dari nafas yang dihembuskan oleh cerita. 90-an akhir adalah masa-masa yang chaos di Indonesia. Dan film ini menyangkutkan permasalahan kerusuhan tersebut ke dalam cerita. Topik-topik khas sinetron 90-an seperti perjodohan atau ketimpangan kelas senantiasa menghiasi film ini. Beberapa kelebayan khas sinetron tahun segitu juga ditampilkan. Seperti ada ibu tiri yang ngeselin, ada ibu mertua yang jahat. Semua itu digunakan untuk nostalgia sekaligus sebagai identitas. Gaya sinetronnya kuat, tapi gaya visual yang dilakukan oleh Hanung mengelevasi film ini. Bagi para pemain pun, Hanung memberikan mereka banyak pengadeganan, banyak ruang untuk melakukan lebih dari yang diminta oleh naskah. Sehingga aktor-aktor muda seperti Clara Bernadette, Georgina Abraham, Kevin Ardilova, dan Martino Leo itu nggak hanya di sana sebagai penambah cantik visual semata. Para cast utama diberikan lahan bermain, salah satunya berupa dialog-dialog yang sangat quotable. Dan mereka semua berhasil mendeliver itu tanpa terdengar kikuk ataupun terdengar cheesy. Ketika tidak sedang sibuk menjadikan adegannya berasa sinetron, Hanung akan mendaratkan film ini lewat celetukan-celetukan khas yang lumayan nyeleneh alias lumayan menantang. Misalnya di film ini diperlihatkan bahwa orang tua itu suka menyebut anak mereka dengan panggilan sayang berupa monyet gitu. Ataupun soal bagaimana orang Indonesia yang kebule-bulean ternyata memang kalah manusiawi dibandingkan bule yang ngomong Indonesia. Elemen-elemen demikianlah yang membuatku terhibur dan lupa sama panjangnya durasi film sinetron ini. Jadi sebenarnya gimana sih film yang menyerupai sinetron itu? Yaitu film yang tidak memberikan arc yang clear kepada karakter utamanya, melainkan hanya memberikan arc singkat yang terus diulang hingga seperti jadi episode-episode.
Hanya seperti masalah yang udah kelar, lalu lantas disambung kembali oleh masalah yang baru. Film ini seperti kayak gitu. Yura nemuin cinta, terus dia terluka, dan begitu terus sampai kemudian dia jadi happy karena durasi mau habis. Tapi tetap saja di akhir itu tuh tidak terasa seperti ending, melainkan lebih mirip seperti cliffhanger ala sinetron. Percaya deh, kita tuh seakan nyaris bisa melihat ada tulisan bersambung pada shot terakhir film ini. Terus gimana lagi kita bisa melihat film itu menyerupai sinetron? Yaitu dengan melihat dari cerita yang terlalu convenient atau tidak, alias cerita yang terlalu digampangkan atau tidak. Sinetron kan biasanya penuh oleh elemen kebetulan. Jadi konflik berpindah cepat antara dari satu drama ke drama lain tanpa mengeksplorasi perjuangan atau struggle dalam cerita. Nah, film Tersanjung ini ya persis kayak gitu. Ada beberapa kali muncul bahasan yang sepertinya menarik jika diceritakan, seperti bisnis kuliner yang dibangun Yura. Tadinya aku pikir film ini bakal ngebahas struggle ketiga sahabat itu dalam membangun bisnis. Tapi ternyata tidak. Bisnis mereka berjalan dengan gampang, tahu-tahu laku aja. Atau juga misalnya ketika film ini sampai pada situasi Crazy Rich Asians. Tadinya aku pikir cerita benar-benar akan berubah haluan menjadi ke arah sana, karena di situ ada sejumlah karakter baru yang dimunculkan, ada karakter baru yang dimention, sehingga seolah bakal penting untuk ke depan. Tapi ternyata juga enggak. Film stop dan hanya gloss over this part. Jadi bagian itu hanya berfungsi antara sebagai penempatan cameo doang, atau memang ditahan untuk sequel nanti. Padahal jika dikembangkan bisa jadi cerita yang menarik. Bayangkan nih, kalian tuh mengetahui sahabat kalian ternyata seorang sultan, dan dia juga mencintai kalian. Kan ini sebenarnya a lot to take, tapi Yura tuh kelihatan biasa-biasa aja. Dan terus soal Yura yang depresi, film ini juga nggak ada waktu untuk membahas itu. Depresinya cuma satu adegan doang dia kelihatan depresi. Perihal Yura membantu orang tuanya juga ternyata nggak tampak problematis amat. Karena bakat nyanyi ayahnya itu ternyata turun ke dia. Yura ini jago nyanyi. Sehingga aku heran juga kenapa keluarga mereka tuh masih bergantung kepada kontrak ayahnya in the first place. Seharusnya kan ada yang bisa digali di sini. Kenapa si Yura tuh mungkin dia nggak mau nyanyi atau gimana. Relasi ayah dan anak mestinya bisa dieksplorasi. Tapi sekali lagi nggak ada karena semua cerita tuh hanya digampangkan aja. Sinetron juga biasanya kan hobi banget pakai soundtrack. Hobi banget ngulang-ulang lagu sebagai cue adegan sedih. Film ini meskipun gak separah itu, tapi tetap saja sangat bergantung kepada lagu soundtrack untuk mengeja perasaan yang sedang disampaikan. Lucunya, seringkali lagu latar tersebut tuh gak klop sama adegan yang sedang ditampilkan. Contohnya ketika liriknya nyebut, "Kau penuhi janjimu itu." Tapi adegan yang kita lihat sama sekali gak ada orang yang sedang memenuhi janji. Adanya malah karakter yang disuruh berpura-pura menjadi suami Yura yang sedang dipaksa menjadi partner senam hamil. Sejujurnya, buatku, bagian si karakter terpaksa inilah yang membuat film ini jadi punya nilai minus. Ceritanya sungguh canggung dan juga sangat convenient tadi. Inilah yang benar-benar mengecapkan film ini sebagai seperti sinetron. Aku nggak bisa bilang banyak soal ini karena bakal spoiler berat. Cuma memang aku paham apa yang diincar oleh film, yakni untuk menunjukkan bahwa feeling di antara mereka itu mutual dan ada consent and everything. Hanya saja, film ini menceritakannya tuh, menunjukkannya tuh dengan menyembunyikan di awal lalu kemudian melakukan pengungkapan kilas balik. Jadi kayak twist kecil-kecilan gitu deh. Ini menimbulkan banyak kekonyolan. Seperti ibu tiri Yura malah jadi terlihat seperti mastermind dari semua hubungan mereka tersebut. Padahal cerita akan lebih bagus dan sama sekali tidak perlu untuk dijadiin flashback jika feeling karakter tadi itu sudah diperlihatkan dan dibangun sedari awal. Penonton kan udah tahu sebenarnya dari poster, dari sinetronnya bahwa Tersanjung adalah tentang cinta segitiga. Jadi ya lucu aja kenapa masih pakai penceritaan dengan formula ternyata gitu. Hal-hal yang gak klop sebenarnya memang udah ada dari awal film. Narasi voice over Yura akan membimbing kita kan melewati adegan demi adegan. Nah, di bagian pembuka, narasi itu mengatakan bahwa cinta itu berawal dari manis katanya. Tapi yang kita lihat saat itu justru tensi yang menguat dari adegan perjodohan. Ada ketidakterimaan tampak dari wajah dan ekspresi ayah Yura.
Terus juga ada keengganan terpancar dari wajah Yura sendiri. Mungkin memang inilah yang sedang diset oleh film pada saat awal itu. Bahwa keenggak klopan itu akan konsisten hingga akhir. Karena tahu tidak, lagu 90-an apa yang diputar sebagai latar pada adegan menjelang akhir yang ceria di pernikahan film ini? Lagu Tip X dong, lagu ska Saat Bulan Purnama Bersinar. Itu tone-nya jadi drastis banget berubah. Dan lagu itu bahkan bukan lagu 90-an. Apalagi yang bisa aku bilang? Film ini sebenarnya tahu persis dia mau jadi seperti apa. Mungkin memang ada tantangan tersendiri membuat film yang berasa seperti sinetron. Siapa yang tahu kan? Tapi yang jelas film ini berhasil menghidupkan kembali tuh sinetronnya. Dan berhasil tampil sangat cantik dalam melakukan itu semua. Konflik perasaan yang gak ada habisnya, penggambaran si kaya dan si miskin yang too good to be true, dialog-dialog manis yang enak dipajang jadi caption Instagram. Banyak hal deh pokoknya dalam film ini yang bakal disukai oleh penonton kita. Tapi apakah film ini termasuk film bagus? Aku pikir tidak. Aku pikir film ini ya cocok lah tayangnya di Netflix aja, nggak usah di bioskop. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Tersanjung the Movie. That's all we have for now. Berhubung ending film ini kayak end credit film superhero, sepertinya cukup pantas lah untuk kita mengeluarkan teori-teori membahas film ini, ya kan? Jadi bagaimana? Apakah kalian punya teori tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Christian? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myderseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myderseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.